Hai semua, terima kasih udah membuka video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kisah tragis ini yang terjadi di Jawa Tengah, tepatnya daerah Kebumen, yang dilakukan oleh dukun ini. Dia mengaku sebagai orang sakti, bisa ngebuat orang tajir mendadak dengan mendatangkan uang sebesar 2 miliar secara instan. Wow, Tapi semuanya itu berakhir tragis yang dialami kepala sekolah asal Kabupaten Magelang, yaitu dia sebagai korbannya. Yang lagi-lagi nih terjadi karena orang yang mengaku sakti alias dukun. Makanya nih kasus tragis ini harus aku ceritain di sini dengan harapan peristiwa kayak gini amit-amit jangan sampai terulang lagi, apalagi terjadi pada diri kita atau orang terdekat kita, terutama bagi kita semua yang udah menjadikan peristiwa kayak gini sebagai pelajaran. Oke lah, seperti apa kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas sebanyak mungkin yang aku bisa. Tapi sebelum kita lanjut, support channel ini dengan cara nekan tombol like dan subscribe, supaya terus berkembang ke depannya. Siapkan juga minuman dan cemilan favorit kalian, posisikan badan kita senyaman mungkin yang menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah siap, let's go, kita mulai ceritanya. Jadi cerita ini dimulai dari seorang pemuda yang bernama Wahid yang lahir pada tahun 1998. Ketika peristiwa ini terjadi, dia saat itu berumur 27 tahun. Wahid ini berasal dari desa Kalirencang di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, di mana dia tinggal bersama ayah dan ibunya. Nah, kehidupan mereka itu cukup terbatas secara finansial karena memang ayahnya hanya bekerja sebagai petani, sementara ibunya hanyalah sebagai ibu rumah tangga. Akhirnya Wahid pun hanya bersekolah sampai SMP dan tidak melanjutkan pendidikan, tentu akibat masalah ekonomi. Dia memilih untuk bekerja dan awalnya membantu ayahnya di ladang sebagai petani di desanya. Namun karena pendapatannya yang tidak stabil, dia sempat bekerja sebagai ojek di sekitar kota Kebumen. Nah, meski begitu, karena merasa penghasilannya masih belum cukup, dia akhirnya memutuskan untuk berhenti dari itu. Nah, selama masa menganggur inilah, karena minat dan hobinya yang besar terhadap hal-hal mistis dan magis, dia mulai belajar dan mendalami ilmu perdukunan secara mandiri untuk mengisi waktu luangnya. Nah, seiring berjalannya waktu, entah bagaimana caranya, dia mulai bisa meyakinkan orang-orang di sekitarnya dengan keajaiban yang dimilikinya. Dia mengklaim atau mengaku bahwa dia memiliki kekuatan spiritual. Selain itu, Wahid juga pernah mengatakan bahwa dia menerima petunjuk dari alam gaib lewat mimpinya. wow, Dia mengatakan di dalam mimpinya, dia melihat sebuah batu akik yang dianggap sebagai jimat yang ditemukan di tempat suci. Akhirnya, dia mengajak beberapa warga yang percaya akan hal-hal gaib untuk melakukan meditasi khusus di situs yang terletak di lereng gunung di dekat desanya. Nah, sejak saat itulah dia mulai sering meditasi di sana untuk mencari kekuatan. Nah, karena sudah jadi kebiasaan, Wahid pun mulai dikenal sebagai dukun yang sakti. Banyak juga yang mengakui sebagai guru spiritual, terutama bagi mereka yang percaya pada hal-hal mistis. Namun, itu tidak semua penduduk desanya percaya pada kemampuan Wahid. Banyak juga yang meragukan dan lebih memilih acuh tak acuh, bahkan banyak juga yang tidak tahu siapa Wahid itu sebenarnya. Nah, setelah beberapa orang mengenal dia sebagai sosok dukun yang memiliki kekuatan luar biasa, Wahid pun mulai mengaku bahwa keahliannya dapat membawa kesuksesan dan kekayaan. Dia pun mulai melakukan beberapa ritual khusus dan mencoba mengajak beberapa penduduk desanya untuk ikut serta. Namun pada saat itu tak ada seorang pun yang berminat. Nah, karena inilah pada tahun 2025, Wahid mulai menawarkan layanan ritual pesugihan di beberapa grup Facebook yang membahas tentang hal-hal mistis dan magis. Nah, di sanalah Wahid ini mengaku bahwa dia kerap bermimpi mendapatkan sebuah wasiat untuk mengambil benda-benda mistis seperti semar mesem dan batu akik atau apalah itu. Nah, selain itu dia juga mengaku memiliki benda pusaka berupa rantai babi yang didapat dari petunjuk lewat mimpi, yang dipercaya bisa memberikan kekebalan kepada pemiliknya. Dan juga benda tersebut bisa meningkatkan daya tarik dan membawa keberuntungan secara magis.
Wow. Karenanya ada salah satu anggota grup Facebook itu yang kepo tentang Wahid itu. Dia adalah Pak Musan Ngali. Dia sempat meminta bukti dari Wahid, sehingga mereka pun berkenalan lewat chat free atau pesan pribadi. Nah, mengenai Pak Musan ini, dia sudah berusia 55 tahun dan tinggal di Kelurahan Marenggen yang berada di Kabupaten Magelang. Di sana, Pak Musan tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Nah, saat itu Pak Musan ini kebetulan menjabat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dan tugasnya itu sebagai kepala sekolah di sebuah SD di kawasan Surumbung, Kabupaten Magelang. Selama masa jabatannya ya, Pak Musan ini dikenal orang yang sangat giat dan selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan di sekitarnya. Nah, tentu saja ia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah itu dengan baik, tanpa menghadapi masalah atau rintangan. Namun, di tengah kesibukannya sebagai kepala sekolah, Pak Musan ini ternyata memiliki ketertarikan yang besar terhadap hal-hal spiritual. Ia dikatakan sering ziarah ke makam-makam tokoh terkenal di daerah tersebut dengan tujuan spiritualnya. Selain itu, karena ketertarikan terhadap hal-hal magis, sejak tahun 2023, Pak Musan ini sudah bergabung dengan grup Facebook yang diisi oleh orang-orang yang memang percaya pada hal-hal magis. Kemudian pada tahun 2025, setelah Wahid juga bergabung dengan grup yang sama, Pak Musan mulai tertarik dan mengenal dan berkomunikasi dengan Wahid melalui chat free itu. Nah, disinilah Pak Musan ini bertanya tentang benda pusaka milik Wahid, dan Wahid pun tentu menjelaskan dan mengatakan bahwa rantai babi yang dimilikinya dapat membawa rezeki secara instan. Wow. Dengan melakukan ritual pesugihan, uang sebanyak 2 miliar saja bisa didapatkan dalam satu malam. Nah, mendengar jumlah yang besar itu, tentu Pak Musan langsung tertarik dan setuju. Namun nih ya, yang aneh dari sana, setelah itu Wahid ternyata meminta pembayaran sebesar 750.000. Itu sebagai komisi dan juga biaya untuk kebutuhan ritual. Ya, semacam untuk membeli sesajen lah. Tapi Pak Musan yang sebenarnya masih ragu, dia hanya membayar 300.000 terlebih dahulu. Dia mengatakan jika berhasil, baru dia akan melunasi sisa pembayarannya. Nah, setelah keduanya sepakat, mereka pun menentukan waktu untuk bertemu agar bisa melaksanakan ritualnya secara langsung. Nah, akhirnya di bulan Maret tahun 2025, Pak Musan pun pergi mengunjungi Wahid di rumahnya. Dia berangkat dari desa Kalirancang dan menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam dengan motornya yang saat itu Honda Beat. Setelah mereka bertemu dan mengobrol, mereka pun langsung berangkat ke lokasi ritual yang tempatnya berada di hutan Karangkembang di desa Kembang Sari yang tidak jauh dari rumah Wahid ini. Perjalanannya hanya sekitar 10 menit jika ditempuh dengan motor. Nah, dalam perjalanan ke sana, mereka menggunakan motor Honda Beat milik Pak Musan dengan cara berboncengan. Setelah sampai di sana, Wahid pun segera menyiapkan bahan-bahan untuk persembahannya, yaitu berupa bunga dan dupa. Kemudian ia pun mulai melakukan ritual dengan gerakan tertentu seolah-olah sedang membaca mantra. Pada saat itu, Pak Musan disuruh menunggu oleh Wahid. Namun, setelah menunggu beberapa jam tanpa hasil, Pak Musan yang merasa bosan karena tidak ada tanda-tanda apapun, memutuskan untuk menghentikan ritual tersebut karena dirasa gagal. Nah, Wahid yang tentu takut akan kehilangan pembayaran yang sudah disepakati di awal, akhirnya mulai memberikan berbagai alasan untuk menjelaskan kegagalan ritualnya. Akhirnya Pak Musan pun memberi kesempatan kedua untuk Wahid agar dia bisa mencoba kembali melakukan ritual di hari berikutnya. Nah, setelah mereka sepakat, mereka pun pergi untuk pulang. Setelah mengantarkan Wahid ke rumahnya, Pak Musan langsung pulang ke rumahnya yang di Magelang. Pas keesokan harinya, Pak Musan kembali menjemput Wahid untuk pergi ke tempat ritual yang sama, kali ini untuk melaksanakan ritual yang kedua. Namun, karena memang sebenarnya semua itu hanya tipuan, ritual kedua pun juga pasti tidak berhasil. Akhirnya, Pak Musan pun mulai marah karena merasa ditipu dan merasa waktunya terbuang sia-sia begitu saja. Jadi, ia pun menyebut Wahid sebagai dukun bodong alias penipu. Nah, sementara itu Wahid pun mulai terdiam 1000 bahasa karena memang tidak bisa mengatakan alasan lagi ke Pak Musan.
Namun di balik kesunyian yang membuatnya tersinggung itu, sebenarnya Wahid mulai merasa marah dan ingin membalas dendam. Di sisi lain, Pak Muhsan yang memang sudah merasa kesal, segera menghentikan ritualnya dan langsung mengantar Wahid pulang ke rumahnya. Setelah itu, dia kembali ke rumahnya yang ada di Magelang. Namun, beberapa hari kemudian, karena memang ketertarikan Pak Muhsan terhadap kekuatan Wahid itu yang katanya bisa mendatangkan uang 2 miliar dengan instan, masih mengganggu pikirannya. Akhirnya, dia pun menghubungi Wahid lagi untuk membicarakan ritual tersebut. Pada akhirnya, Pak Muhsan pun kembali memberi Wahid kesempatan ketiga untuk melakukan ritualnya sekali lagi. Pak Muhsan ini masih penasaran untuk melihat apakah kekuatan yang dimiliki Wahid itu memang benar ada atau nyata. Sedangkan Wahid pun tentu setuju untuk melanjutkan, namun kali ini ia sebenarnya yang sudah merasa tersinggung dan sakit hati dengan ucapan Pak Muhsan sebelumnya. Ia pun mulai menyusun rencana baru untuk membinasakan dan menghapus jejak Pak Muhsan. Nah, setelah itu mereka pun sepakat untuk melaksanakan ritual yang ketiga. Yang Wahid pun segera menghubungi Pak Muhsan untuk menentukan kapan ritual itu akan dilaksanakan secepat mungkin. Yang mana Wahid ini merekomendasikan agar ritualnya secepat mungkin dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025. Nah, pada saat itu tepatnya pada Kamis malam yang jatuh pada malam Jumat Pon. Nah, menurut penanggalan Jawa, Wahid meyakinkan Pak Muhsan hari dan tanggal itu dianggap ideal karena malam Jumat Pon dipercaya menyimpan banyak energi yang kuat serta sangat erat hubungannya dengan kekuatan spiritual. Nah, Wahid pun seolah-olah meyakinkan bahwa kali ini pasti akan berhasil. Nah, dengan semangat dan penasaran yang tinggi ini, Pak Muhsan pun akhirnya setuju. Ketika hari yang ditentukan tiba pada 15 Mei, yang mana tepat jam 10 pagi, Wahid yang sudah mantap dengan niatnya segera mulai menyiapkan semua yang diperlukan. Dia pergi untuk membeli potasium sianida di sebuah toko kimia yang terletak di daerah Alian Kebumen, yang kemudian langsung dicampur ke dalam botol air mineral 600 ml. Sementara itu, Pak Muhsan yang udah nggak sabar, di sore hari menjelang malam sebelum pergi, ia itu sempat berpamitan kepada salah satu anaknya di rumah dengan alasan ingin berziarah seperti biasanya. Setelah itu, Pak Muhsan pun berangkat seorang diri menggunakan sepeda motornya untuk menjemput Wahid di kediamannya. Kemudian pada malam yang sudah tiba, mereka pun langsung bergegas menuju ke lokasi ritual yang biasa diadakan di hutan Karangkembang, Desa Kembang Sari. Nah, setelah sampai di lokasi ritual, agar tampak meyakinkan Pak Muhsan, Wahid pun segera melakukan ritual dengan beberapa persembahan, seperti berbagai jenis bunga, kemudian lilin, dan ditambah tasbih. Dia tampak seperti sedang membaca mantra-mantra untuk mendoakan minuman yang berada di dalam botol tersebut, yang sebenarnya udah Wahid isi dengan campuran potasium sianida. Kemudian, Wahid pun langsung meminta Pak Muhsan untuk meminum air yang katanya merupakan air doa demi keberhasilan ritualnya. Nah, Pak Muhsan yang memang udah merasa bahwa kali ini pasti berhasil, tanpa curiga pun dia langsung mengambil dan meneguk air tersebut hingga seperempat botol habis tanpa jeda. Sementara itu, Wahid pun terus melanjutkan ritualnya dengan meditasi sambil perlahan-lahan membaca mantra-mantra agar semakin meyakinkan Pak Muhsan. Nah, beberapa menit setelah meminum air yang katanya berisi doa itu, Pak Muhsan yang sedang menunggu dengan serius mulai mengeluh merasa pusing dan bahkan mulai batuk-batuk hingga akhirnya tubuhnya pun kejang-kejang. Nah, sementara itu, Wahid hanya diam dan tidak menoleh ke Pak Muhsan, seolah-olah masih fokus pada ritual yang sedang dijalankannya. Setelah menunggu hingga Pak Muhsan benar-benar tidak bergerak dan dipastikan sudah tidak bernapas lagi, barulah ia mulai membereskan semua peralatan sajian, termasuk botol air mineral itu. Setelah itu, Wahid pun langsung mengambil kunci motor, mengambil dompet, dan juga ponsel dari sakunya Pak Muhsan. Nah, setelah Wahid selesai membereskan semua itu, tubuh Pak Muhsan ditinggal begitu saja di tempat ritualnya, dan dia pun langsung melaju membawa pulang motor milik Pak Muhsan. Dalam perjalanan pulang, dia sempat membuang dompet, botol air mineral, dan alat-alat sajian yang ada di sana.
Setelah itu Wahid pun pulang ke rumahnya dengan berhasil merampas motor dan HP Pak Musan, dan sesampainya di rumah, HP Pak Musan pun langsung dia reset ke pengaturan pabrik agar dia bisa gunakan sehari-hari. Begitu juga motor Pak Musan, dia pakai untuk keperluan sehari-hari, dan supaya tidak mencurigakan, ia pun punya ide dengan mengganti beberapa bagian motornya dengan cara modifikasi tipis-tipis. Nah, setelah 1 hari Pak Musan belum kembali pulang, pada awalnya keluarganya itu tidak merasa curiga atau berpikir hal aneh-aneh. Soalnya memang Pak Musan ini sering pergi untuk berziarah selama beberapa hari dan tidak pulang atau sekedar memberi kabar keluarganya. Sementara itu 4 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Mei di siang hari, seorang penduduk desa yang sedang mencari bonsai di hutan Karangkembang melihat sesuatu yang aneh dari jauh. Ia awalnya mengira itu adalah karung bekas beras, tapi saat didekati, ia pun mulai mencium aroma yang tidak sedap. Nah, oleh karena rasa curiga dan keponya semakin membuatnya penasaran, dia pun memberanikan diri untuk mencoba memastikan yang dilihatnya memang karung bekas beras. Tapi setelah semakin dekat posisinya, dia pun langsung kaget dan tercengang karena tidak percaya bahwa ternyata itu adalah jasad seorang pria paruh baya yang kondisinya sudah mulai membusuk dan hancur. Nah, dalam keadaan panik dan ketakutan itu, ia segera berlari ke desa Karangbangsari untuk memberitahu warga sana tentang apa yang dia temui di hutan tadi. Warga pun geger dan langsung berkumpul, kemudian dalam sekejap langsung pergi ke lokasi kejadian. Dan benar saja, saat mereka sudah di lokasi, mereka semua gaduh dan riuh melihat jasad itu. Setelah memastikan kebenaran temuan ini, sebagian dari mereka pun secepatnya melaporkan temuan ini kepada pihak kepolisian di Polres Kebumen. Nah, tak lama kemudian, polisi pun mulai datang dan segera memasang garis polisi untuk melakukan olah TKP di tempat kejadian. Awalnya, pihak kepolisian menduga bahwa pria tersebut adalah warga sekitar yang sedang berkebun dan tersambar petir. Karena memang jasad itu ditemukan di area terbuka di hutan itu dan tidak ada tanda-tanda mencurigakan seperti bekas luka atau bekas senjata tajam pada tubuhnya. Setelah itu, jasad pria itu segera dievakuasi oleh polisi dan dibawa ke rumah sakit di Kebumen untuk mencari tahu identitasnya melalui sidik jari. Kemudian tak lama dari itu terungkap bahwa jasad pria itu bernama Muhsan Ngali, pria paruh baya asal Magelang. Polisi pun segera menghubungi keluarganya untuk memberitahukan tentang penemuan ini. Nah, tentu kabar ini sangat mengejutkan keluarganya karena mereka tidak menyangka. Akhirnya pihak keluarga Pak Musan ini berangkat ke rumah sakit, dan ketika keluarga ini sampai di rumah sakit dan melihat tubuh Pak Musan yang sudah tidak bernyawa dan tidak terlihat ada tanda mencurigakan secara fisik, mereka merasa bahwa kepala keluarga mereka itu meninggal memang karena sudah waktunya gitu. Keluarga juga tahu bahwa Pak Musan ini sering melakukan ziarah spiritual ke makam tokoh terkenal. Kebetulan nih, di kawasan hutan Karangkembang ada sebuah makam yang sesuai dengan alasan Pak Musan pergi beberapa hari yang lalu sebelum pamit untuk berziarah. Nah, pihak rumah sakit masih sempat menawarkan untuk melakukan otopsi, tetapi karena pihak keluarganya yang awalnya tidak mencurigai ada hal yang lain terjadi, mereka pun menolak untuk melakukan otopsi dan mengaku sudah ikhlas menerima kenyataan atas peristiwa ini. Karena itulah, jenazah Pak Musan pun dikembalikan ke rumahnya, dan pada tanggal 20 Mei akhirnya Pak Musan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Maranggen, Kabupaten Magelang. Kasus ini awalnya dianggap sebagai musibah oleh keluarganya, di mana semua orang berpikir bahwa Pak Musan ini memang korban sambaran petir karena dia meninggal di tempat terbuka dan tidak ada tanda kekerasan pada tubuhnya. Nah, berita ini pun didengar Wahid dan membuat Wahid yang awalnya cemas menjadi merasa lega, sehingga dia tidak perlu khawatir untuk melarikan diri. Jadinya ya, dengan tenang dan merasa lega, dia pun menjalani rutinitas harian di rumahnya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa, sambil tetap menggunakan motor dan ponsel milik Pak Musan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, di sisi lain, kepala dusun di Desa Maranggen, tempat Pak Musan ini tinggal, yang juga mengikuti perkembangan kasus ini, itu dia merasa aneh
ketika mendengar Pak Musan dinyatakan tersambar petir, apalagi saat itu di desa Maranggen memang tidak hujan selama beberapa hari. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke lokasi di mana Pak Musan ini meninggal. Nah, saat sampai di sana, dia itu mengamati lokasi di mana tubuh Pak Musan ditemukan. Dia melihat tidak ada tanda-tanda gosong atau terbakar seperti yang biasanya terjadi akibat sambaran petir. Yang tentunya hal ini pun semakin membuat dia merasa ada yang janggal dari kematian Pak Muhsan ini. Ditambah lagi nih ya, yang lebih anehnya adalah motor, ponsel, dan dompet milik Pak Muhsan ini juga tidak ada. Yang nampaknya memang menunjukkan bahwa mungkin ada orang lain yang terlibat. Karena itulah Kasun ini segera berangkat ke kantor kepolisian setempat dan melaporkan semua kejanggalan ini kepada polisi. Sehingga pihak kepolisian yang mengetahui ini langsung berupaya menyelidiki kembali kasus ini dengan menemui keluarga Pak Musan di rumahnya untuk meminta izin melakukan pembongkaran makamnya guna melakukan otopsi. Nah, saat pihak keluarga mendengar permintaan ini, awalnya itu mereka sempat menolak karena mereka sudah ikhlas menerima kenyataan ini. Namun, setelah polisi memberikan penjelasan tentang keanehan di balik semua ini, akhirnya dengan terpaksa mereka pun setuju. Setelah itu, proses penggalian makam langsung dilaksanakan untuk melakukan otopsi. Dan ternyata, setelah melakukan otopsi, hasil otopsi menunjukkan bahwa ada zat asing dalam tubuh Pak Musan yang menjadi penyebab Pak Musan ini meninggal. Akhirnya, dugaan pun muncul bahwa ada seseorang yang memang terlibat dalam kasus ini. Oleh karena itu, polisi kembali melakukan penyelidikan di kawasan hutan Karangkembang yang menjadi tempat kejadian di mana tubuh Pak Musan ini ditemukan meninggal. Mereka juga menggali informasi dari penduduk desa setempat dan ternyata ada pengakuan dari salah satu warga desa yang melihat Pak Musan ini bersama seorang warga desa Kalirancang yang sering bermeditasi di hutan tersebut pada hari kejadian. Dan kebetulan juga ia mengenal dan mengetahui siapa orang tersebut. Dia mengatakan orang itu bernama Wahid, yang dikenal sebagai seorang dukun di desa itu. Selain itu, polisi juga mendapat info tambahan dari warga lain yang melihat bahwa dalam beberapa hari terakhir, Wahid ini sering terlihat mengendarai motor Honda Beat, yang itu mirip dengan motor milik Pak Musan yang hilang. Walaupun ada beberapa bagian yang berbeda karena emang Wahid sempat memodifikasi tipis-tipis motor itu. Nah, dengan informasi yang telah dikumpulkan, pihak kepolisian yang udah mengetahui alamatnya segera menuju rumah Wahid di desa Kalirancang. Nah, setibanya di sana, Wahid pun yang kaget. Tubuh Wahid mulai bergetar karena panik saat didatangi polisi yang menanyakan tentang Pak Musan secara mendadak. Ya karena memang Wahid ini mengira bahwa kejadian yang udah ia lakukan itu sudah selesai diusut karena pihak keluarga sudah ikhlas menerima, apalagi jenazah Pak Musan sudah terkubur. Nah, saat polisi bertanya dengan panjang lebar dan suasana yang tegang, Wahid yang awalnya tidak mengakui dan memberikan jawaban yang muter-muter, namun tidak lama kemudian dia hanya bisa terdiam tak berdaya setelah polisi menemukan ponsel dan sepeda motor milik Pak Musan yang terparkir di rumahnya. Karena itulah dia segera dibawa ke Polres Kebumen untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pastinya diinterogasi. Di sana, dalam kondisi yang sudah pasrah, barulah dia mulai mengakui dan menceritakan semua perbuatannya yang berani dan nekat ini. Karena dia mengatakan tersakiti oleh ucapan Pak Musan yang pernah menyebutkan sebagai dukun penipu, terutama setelah dia gagal dalam ritual pesugihan untuk mendapatkan uang goib sebanyak 2 miliar secara magis. Dan tentu saja setelah pengakuan Wahid ini mengejutkan semua orang dan membuatnya heboh. Lalu berita ini menyebar kemana-mana, salah satunya berbunyi kepala sekolah di Magelang diduga diracun oleh dukun pesugihan palsu. Nah, dengan tindakan yang udah dilakukan oleh Wahid ini, yang telah terbukti bersalah dan dikenakan pasal 340 KUHP, ia kini terancam hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun, status hukumnya masih belum pasti, sebab hingga saat ini putusan hakim masih belum resmi karena kasus ini masih tergolong baru
yang terjadi pada bulan Mei 2025 lalu. Tapi apapun itu ya, aku pribadi sih berharap dia mendapatkan hukuman yang paling berat dan seadil mungkin. Dari peristiwa ini seharusnya bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, apalagi bagi kalian yang mungkin masih percaya dengan hal-hal seperti ini. Karena kejadian ini, baik sekarang dan untuk masa depan, hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, agar semoga hal ini tidak terulang lagi di waktu mendatang, terutama untuk kita yang telah menjadikan kejadian seperti ini sebagai sebuah pelajaran. Oke lah, itu saja. Sampai di sini cerita tentang masalah ini. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe, agar kalian tidak melewatkan video terbaru dari channel ini. Oke lah, aku Jagodin. Sampai jumpa.